Apa itu nafkah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap suami kepada istrinya? Itu ada 5 perkara ini wajib ditunaikan oleh seorang suami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu nafkah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap suami kepada istrinya? Nafkah wajib itu berdasarkan keterangan para ulama itu ada 5 perkara ini wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istri. Apa itu? Yang pertama, al-maskanu as-salihu alladhi tusanu fihi hurmatuz zaujati wal aulad wasihhatuhum wa karamatuhum. Pertama, tempat yang layak. Tidak mesti mewah, tidak mesti punya sendiri, bisa nyewa, bisa dalam bentuk rumah atau kos-kosan, tapi layak dihuni, di mana rumah itu bisa menjaga kehormatan istri dan anak-anak dan menjaga kesehatan dan kemuliaan mereka. Ini yang pertama. Artinya kalau rumah itu tidak layak, maka tidak sah nafkahnya. Antum letak istri antum di gubuk tengah sawah, atapnya pakai jerami, kalau hujan bocor, nggak layak lah kan gitu. Jadi yang layak. Yang kedua, al-libasu as-salihu alladhi yasunuhum minal ibtidhali wa yadfa'ankum adal harri wal bardi. Pakaian yang bagus, ya tidak mesti baru pakaian itu, yang jelas layak dipakai, sehingga dengan pakaian itu bisa tertutup aurat-auratnya dan dia bisa menjaga diri dari panas dan juga dinginnya cuaca, dan harus sesuai dengan kebiasaan, karena ada adab-adab pakaian yang dilarang kan gitu. Kemudian yang ketiga, at-ta'am wasyarab, makan dan minum yang bisa menyehatkan badan, menghilangkan penyakit, makanan yang biasa dimakan orang-orang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-ilaj, perobatan. Kalau seandainya istri sakit, bawa ke rumah sakit atau diberikan obat-obatan, antum beli di apotek. Jangan sampai kemudian istri sakit dibiarkan saja, biar aja lah, biar mati gitu, biar cari lagi gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, masarifu ta'limil aulad, biaya pendidikan dan perawatan anak-anak. Ini wajib hukumnya. Adapun dalil dari kelima perkara ini, pertama, bicara soal tempat tinggal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudaruhunna litudayyiku alaihinna. Berilah tempat mereka, maksudnya para istri itu, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ya, kemampuan saya hanya nyewa kos-kosan, ya tidak apa-apa, yang penting layak huni. Jangan pula antum ajak istri nginep pula di kolong jembatan, kan nggak layak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka para istri untuk menyempitkan dada-dada mereka, karena tempat yang tidak layak huni tadi, hujan kehujanan, panas kepanasan, sama aja tidak punya rumah. Ya. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil tentang memberi makan, memberi minum dan juga pakaian, maka disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233,
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Menunjukkan bahwa di antara rizki yang harus diberikan kepada keluarga adalah pakaian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW pernah ditanya dari hadis Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Rasul, kewajiban suami kepada istri itu apa? Maka Rasul mengatakan, "An tut'imaha idza ta'imta." Kau beri makan istrimu sebagaimana makanan yang kau makan. Wa taksuha idza iqtasaita. Beri pakaian sebagaimana engkau juga berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbi, jangan menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil baiti, dan jangan kau tinggalkan menghajar atau memberikan pelajaran kecuali di dalam rumahnya. Ini dalil yang kedua, ketiga dan keempat. Dalil ketiga ya. Pertama apa tadi? Memberikan tempat tinggal. Yang kedua memberikan makan minum. Yang ketiga memberikan pakaian. Kemudian yang keempat mengobati kalau sakit. Dan itu kasusnya kepada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu ketika perang Badar dia tidak ikut. Padahal itu kan perang besar ya kawan. Dan itu perang perdana. Tapi ketidakikutannya Utsman bin Affan dalam perang Badar itu karena perintah Nabi agar Utsman merawat istrinya Ruqayyah putri Nabi yang sedang sakit. Dan Rasul berjanji akan mendapatkan bagian hasil perangnya. Menunjukkan Utsman tidak ikut perang Badar yang besar keutamaannya itu karena merawat istri yang sedang sakit. Dan yang terakhir masariful aulad, memberi nafkah kepada anak-anak sampai mereka balik ya. Atau kalau setelah balik juga dia belum bisa mencari uang sendiri, maka tetap wajib orang tuanya sampai dia mampu mencari nafkahnya sendiri. Baik itu nafkah wajib, suami tidak boleh lepas dari 5 perkara ini. Lalu kapan suami itu tidak wajib memberikan nafkah? Ini pembahasannya. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita soal nusuz. Nusuz itu artinya durhakanya seorang istri kepada suami. Lah ketika seorang istri itu durhaka kepada suami, maka tidak wajib seorang suami itu memberikan nafkah kepada mereka. Masalahnya kedurhakaan seperti apa? Seorang suami itu tidak wajib berikan nafkah.